Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri, NPM 21012053, kelas 7E, Prodi Teknik Informatika, Universitas Asahan. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul IoT Internet of Things, rangkaian seri dan paralel. Presentasi ini berdasarkan sumber buku diterbitkan oleh Media Nusa Kreatif anggota IKAPI /162 JTI 2015. Penulis Bukit Cemara Tidar Halimah nomor 34 Malang Chandra Sundaigara. Kuryawan Budi Pranata M. Sayadi. Rangkaian seri dan paralel. Bab ini membahas tentang listrik dinamis. Materi yang dipelajari adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel sering kita temui aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada rangkaian listrik di rumah kita. Arus listrik. Pembahasan arus listrik ramai diperbincangkan setelah Alexander Volta pada tahun 1745 sampai 1827 menemukan baterai yang menghasilkan listrik. Akibat penemuan itu diciptakan berbagai sel listrik dan baterai, mulai yang sederhana sampai yang canggih sampai yang sekarang ini. Selanjutnya, hukum Ohm, hambatan dan resistor. Untuk menghasilkan arus listrik pada rangkaian dibutuhkan beda potensial. Salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial adalah dengan baterai. Rangkaian listrik. Rangkaian seri dan paralel. Rangkaian resistor seri ketika sebuah atau lebih jika dihubungkan dari ujung ke ujung dikatakan dihubungkan secara seri. Contoh gambarnya sebagai berikut. Hambatan total pada rangkaian seri dapat dirumuskan beda potensial yang berlaku pada rangkaian resistor akan bercabang di antara resistor yang ada. Rumusan beda potensial untuk resistor seri adalah di bawah ini adalah rumusnya, di sampingnya adalah gambarnya. Rangkaian resistor paralel. Rangkaian paralel dapat dilihat pada gambar di samping. Resistor digunakan untuk mengendalikan arus listrik yang memiliki nilai mulai dari kurang dari 1 ohm. Terdapat dua jenis resistor, yaitu resistor gulung kawat yang terdiri dari kumparan kawat halus dan resistor komposisi yang biasanya terbuat dari karbon semikonduktor. Selanjutnya, pembuatan rangkaian seri paralel. Alat dan bahan. Yang pertama, bola lampu kecil (lampu senter 4 buah). Yang kedua, piting bola lampu kecil 4 buah. Yang ketiga, baterai besar 2 biji. Yang keempat, akrilik. Yang kelima, papan kayu atau triplek. Bahan yang keenam, tempat baterai. Ketujuh, lem kayu. 8, kabel penjepit buaya 12 buah. Ke-9, kabel jam. Ke-10, soket banana. 8, ke-11, solder. Selanjutnya, cara membuat rangkaian seri dan paralel. Pertama, buatlah potongan akrilik ukuran 4 cm kali 14 cm sebanyak 2 buah dan lipatlah sisi kanan dan kiri masing-masing lebar lipatan 2 cm.
Lubangi akrilik sebanyak 3 lubang seperti gambar di samping ini. 2. Buatlah rangkaian soket banana dan fitting bola lampu yang dilekatkan atau dalam kurung disolder. Yang ketiga, rangkaian soket banana dan menggunakan kawat email fitting diletakkan pada akrilik dan dipasang bola lampu kecil. Keempat, susunlah rangkaian dan baterai pada papan triplek seperti gambar di samping. Kelima, hubungkan kutub negatif baterai pada lubang A dan kabel kedua dari lubang B ke lubang C. 6. Hubungkan kabel ketiga dari lubang D ke kutub positif baterai. Setelah dihubungkan, mata lampu yang ada di dalam rangkaian akan menyala. Ketujuh, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan mati. Hal ini terjadi karena rangkaian disusun secara seri. Gambarnya sebagai berikut ya. Ini contohnya 3 gambar ini ya. Cara membuat rangkaian seri dan paralel. Pertama, susunlah rangkaian seperti pada langkah 1 sampai 4, rekom rangkaian seri. Kedua, susunlah rangkaian baterai. Ketiga, hubungkan kabel pada kutub negatif baterai ke lubang A, kabel kedua dari lubang A ke lubang B, hubungkan kabel ketiga dari lubang C ke lubang D dan kabel keempat dari lubang D ke kutub positif pada baterai. Apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Selanjutnya tentang arus listrik menghasilkan kemagnetan. Hubungan antara listrik dan kemagnetan pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Ørsted menemukan bahwa ketika jarum kompas diletakkan di dekat kawat listrik, jarum menyimpang saat kawat dihubungkan ke baterai dan arus mengalir. Yang ditemukan Ørsted adalah bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, jarum kompas yang diletakkan di dekat bagian yang lurus dari kawat pembawa arus mengatur dirinya sendiri sehingga membentuk tangen terhadap lingkaran yang mengelilingi kawat. Membentuk tangan. Gaya pada muatan listrik yang bergerak di medan magnet. Selanjutnya, setelah kita lihat bahwa kawat pembawa arus mengalami gaya ketika diletakkan di medan magnet karena arus pada kawat terdiri dari muatan listrik yang bergerak bebas juga akan mengalami gaya ketika melewati medan magnet. Jika ada N partikel bermuatan Q melewati titik tertentu, pada saat T1 mereka membentuk arus listrik. I sama dengan NQ garis miring T. Kita ketahui T adalah waktu yang diperlukan muatan Q untuk menempuh jarak I pada medan magnet B, maka I sama dengan V volt T, di mana volt adalah kecepatan partikel, maka gaya pada suatu partikel didapat dengan membagi dengan N sehingga gayanya adalah kita ketahui T adalah waktu yang diperlukan muatan Q untuk menempuh jarak I pada magnet B, maka I sama dengan volt T, di mana ada kecepatan suatu partikel dapat dengan membagi dengan N sehingga gayanya adalah. Pasangan ini memberikan besar gaya pada partikel muatan Q yang bergerak dengan kecepatan P pada kuat, di mana Om adalah sudut antara V dan B. Gaya paling besar terjadi ketika partikel bergerak tegak lurus terhadap B dalam kurung Om sama dengan 90 derajat. Rumusnya ada di bawah.
Selanjutnya, pembuatan rangkaian perjagaan induksi elektromagnetik. Alat dan bahannya sebagai berikut. Alat dan bahan: 1. Kumparan, 2. Kabel penghubung, 3. Galvanometer, 4. Magnet. B. Cara membayar rangkaian induksi elektromagnetik. 1. Siapkan kumparan dan magnet, sambungkan kabel penghubung pada kumparan, hubungkan. Kedua, sambungkan kabel penghubung pada kumparan. Ketiga, hubungkan kumparan ke galvanometer. Keempat, masukkan dan keluarkan magnet ke dalam lubang pada kumparan secara berulang-ulang. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.